Tapi Yesus lahir sebagai penebus, mau merebut kembali hati kita sebagai bait Allah, mau membersihkan kembali hati kita, supaya dari hati kita yang telah dilahirkan kembali oleh kelahiran Kristus, bisa memancar ke pikiran yang positif, ke gaya bicara yang positif, ke sikap yang positif. Hanya kalau kita punya hati yang bercahaya, kita akan menjadi pribadi yang shining brightly. Natal menjadi sangat berguna kalau kita menjadi pribadi yang shining brightly setelah kita merayakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Mau sambung? Telah datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira. Semuanya bergembira. Oke, maksudnya mungkin ada yang masih baca sedih, baca murung, tapi Anda harus bahagia sekarang.
Karena inilah penantian yang sudah lama kita nantikan, menemukan malam yang membahagiakan, bukan dari dunia yang berikan, tapi dari Tuhan yang berikan dalam kelahiran Yesus. Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kita mengambil tema untuk perayaan Natal kali ini. Dari tema Natal nasional itu, mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lalu kita coba kombinasikan dengan tema tahun pastoral Keuskupan Denpasar, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekese kontekstual. Maka kita mengambil tema Natal kali ini, berjalan bersama. Mari kita berjalan bersama ke Bethlehem mewujudkan gereja sinodal yang militan. Bapak Ibu, kalau Anda ikut rekoleksi, kalau betul mempersiapkan Natal, pasti sudah menemukan bahwa Bethlehem tempat di mana kita pergi untuk menjumpai Yesus yang lahir itu bukan lagi di Israel, bukan lagi di tanah suci, tapi di kesucian hati dan keluarga. Itulah palungan terbaru bagi kelahiran Yesus, hati kita. Bethlehem terbaru adalah keluarga kita, gereja kita, dunia kita. Maka kita membayangkan begini, anggap saja kita sudah di Bethlehem bersama para gembala. Dan tadi di bagian pengantar saya bilang, kita sudah ada di Bethlehem ketika kita berdoa di depan Gua Maria, di depan patung kanak-kanak Yesus. Maka Bethlehem bagi kita adalah gereja tempat di mana kita sedang merayakan malam Natal pada malam hari ini. Nah, kita coba meraba-raba begitu situasi dan kondisi Bethlehem untuk kita maknai bagi diri dan hidup kita. Bethlehem itu kota Daud, kota suci, kota Tuhan, berarti ada kekudusan di sana. Tapi jangan lupa, Bethlehem walaupun kota Tuhan, kota suci, tidak punya tempat untuk Yesus dilahirkan di rumah. Kita mendengar bahwa ketika Maria dan Yusuf mau pergi pencacahan jiwa dan tiba-tiba Yesus akan lahir, tapi semua rumah orang tertutup, hotel-hotel semua penuh, dan mereka tidak ada tempat untuk melahirkan Yesus. Bidan pasti belum ada waktu itu, polindes pasti belum ada, pilihannya cuma di kandang di mana ada hewan dan pasti ada kotoran banyak. Nah, Yesus lahir di sana, maka yang kita bayangkan begini, Yesus itu lahir di tempat yang kita bahasakan hina, tapi sebenarnya sangat terhina, tidak manusiawi. Seorang anak Allah lahir dengan dipalung kotoran-kotoran hewan. Bayangkan. Tapi kita coba memaknai kotoran hewan itu sebagai apapun bentuk kotoran-kotoran hidup yang membuat kita terasa bau amis, tidak enak, membuat orang jijik. Artinya, kotoran-kotoran hewan itu terkait dengan 7 dosa pokok yang dilambangkan oleh 7 binatang. Misalnya, dosa pertama kesombongan, burung merak. Dosa yang kedua itu, ya pokoknya kalau yang ikut rekoleksi paham. Jadi ada 7 binatang yang menyimbolkan 7 dosa pokok yang kadang-kadang tinggal di kandang hati kita. Jadi kesombongan, keangkuhan, hawa nafsu, pembohong, iri hati, keras kepala, masa bodoh, benci. Nah, itu adalah kotoran-kotoran yang sebenarnya membuat kita menjadi pribadi yang seperti kandang. Orang yang di hatinya ada iri, ada dendam, ada benci, ada cemburu, itu terekspresi dari wajah yang kurang ceria. Dan orang-orang yang hidup dengan memikul banyak beban di hati, pasti akan selalu tidak tampak menarik bagi orang yang memandangnya. Dan itulah kandang Bethlehem hati kita. Tapi jangan takut Bapak Ibu, Yesus memilih lahir di kandang hewan di Bethlehem karena dia mau lahir di kandang hati kita yang kotor, penuh dosa, penuh kebencian, kedengkian, iri hati, kesombongan, keangkuhan. Tidak usah takut. Makanya tadi doa di bagian awal itu menunjukkan bahwa kita datang bukan karena kita kudus dan suci, kita datang karena kita berdosa. Makanya kita berbahagia karena Yesus datang sebagai penebus dosa. Banggalah menjadi orang Katolik, banggalah menjadi pengikut Kristus, karena Anda mendapat tempat di hati Tuhan, dan Tuhan lahir untuk kita yang berdosa. Yang perlu tidak dibanggakan adalah setelah berdosa tapi merasa diri tidak punya dosa. Itu namanya keangkuhan. Dan itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Kalau kita ajak mengaku dosa, mulai bingung cari dosa sendiri, padahal setiap hari dibuat. Apa ya dosa saya ya? Itu padahal banyak itu dosa di dalam diri. Jadi untuk kita paling penting Bethlehem itu tempat yang tidak pantas, tidak layak, kotor.
Kita juga adalah pribadi yang tidak pantas, tidak layak, kotor karena dosa kita. Tapi Yesus mau lahir di dalam diri kita, mau menjadikan hati kita sebagai palungan. Dengan harapan Bapak Ibu, kita fokus pada sikap yang ditunjukkan oleh para gembala. Ketika mereka meninggalkan pekerjaan, mereka pergi ke Bethlehem, menjumpai Yesus yang sudah lahir di kandang. Mereka tidak peduli dengan bau amis kotoran binatang. Mereka tidak peduli dengan tai-tai binatang di situ. Karena mereka fokus pada Tuhan. Tuhan yang lahir. Dan yang terjadi, mereka bercerita banyak rasa bangga atas Tuhan yang hadir, yang membuat Maria dan Yosef itu kebingungan. Kok bisa ya anak ini begini? Untuk kita begini. Kita datang ke gereja bukan karena kita kudus dan suci. Karena kita lemah, rapuh, berdosa dan penuh kotoran dalam hidup. Maka kalau ke gereja Bapak Ibu, fokus untuk berjumpa dengan Tuhan. Menikmati keselamatan dan kemuliaan Allah. Jangan datang untuk jadi pengamat dan jadi komentator. Karena seringkali kita ke gereja mau datang jadi pengamat petugas liturgi, pengamat lektor, pengamat mazmur, pengamat kor, pengamat orang lain. Mungkin juga mengamati orang yang tidak kita sukai dalam hidup. Kita tidak datang untuk jadi pengamat. Juga kita tidak datang untuk jadi komentator. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Noris, Pak Leksi, dan beberapa teman di pintu masuk. Selesai kita pergi beri minyak suci di umatnya Pak Leksi. Mulai sudah kita bercerita. Kita mengandaikan hidup beriman dan menggereja orang Katolik itu seperti sepak bola. Sepak bola, walaupun Ronaldo dan Messi itu pemain hebat, orang sudah akui. Tapi kalau komentator lihat dia salah, pasti dia bilang, potong saja dia itu, main tidak bagus, main tidak. Komentator. Komentator adalah orang yang tidak pernah tahu buat sesuatu, tapi paling banyak untuk berbicara dan berkomentar. Nah, hidup menggereja Bapak Ibu, lektor kita tidak, pemazmur kita tidak, kor kita tidak, terlibat kita tidak, tapi giliran komentar paling banyak. Banyak kan begitu kan? Giliran omong paling banyak, giliran protes paling banyak, giliran ngomel paling banyak. Bapak Ibu, kembali ke dalam dirimu. Yesus itu mau lahir di hatimu. Dia mau jadikan hatimu sebagai palungan terbaru. Nggak peduli dan nggak apa-apa kalau memang kita rasa tidak pantas, tidak layak. Tapi Yesus lahir sebagai penebus, mau merebut kembali hati kita sebagai bait Allah, mau membersihkan kembali hati kita, supaya dari hati kita yang telah dilahirkan kembali oleh kelahiran Kristus, bisa memancar ke pikiran yang positif, ke gaya bicara yang positif, ke sikap yang positif. Hanya kalau kita punya hati yang bercahaya, kita akan menjadi pribadi yang shining brightly. Natal menjadi sangat berguna kalau kita menjadi pribadi yang shining brightly setelah kita merayakan malam Natal. Semoga Tuhan memberkati. Maka Santo Paulus Mataram mengucapkan Selamat Natal 2024. Yesus lahir.